Mari adik-adik kita lipat tangan, kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan untuk hadir dan memimpin ibadah kita pagi hari ini. Kak Elna. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami Tuhan. bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau, Yesus. Kami ada sehat kuat, kami boleh mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, Puji Tuhan. untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Biarlah ini Tuhan Yesus menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Biarlah setiap hari di sepanjang hidup kami, selama kami sehat kuat bernafas, selama kami hidup, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kakak-kakak yang ada tempat ini, kami semua worship team. Tuhan urapi kami Tuhan Yesus, agar supaya apa yang kami lakukan di pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik yang di rumah. Biarlah kami sama-sama merasakan sukacita hadirat Tuhan. Itu yang kami butuh dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan berbeda-beda loh. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut kayak Kameta. Ada juga yang kurus, ada yang rambutnya keriting, ada juga yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya putih ataupun hitam. Tapi hebatnya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Ayo kita nyanyi dengan penuh sukacita. Big or small. Yuk tepuk tangan yuk. Musik ya kakak. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Aku bisa, ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan adik-adik, yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa, ta ta ta, putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan
Tante mau di bedeng sama biarpun gunung-gunung beranjak ya. Supaya bergerak Oke, ya. siap. Siap ya anak-anak ya. Jadi lagunya sekarang di medley. Ya, yuk sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Siap ya? Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengatakan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah semangat memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua tetap bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan karena kita yakin bahwa Tuhan hadir di sini, hadir di tempat kita masing-masing. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kesempatan untuk beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, sebentar kiranya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Kau juga ampuni dosa kami Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kau kuduskan telinga kami Tuhan agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, kita berjumpa lagi ya dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kak Evan harap semuanya sehat selalu ya dan selalu sukacita. Nah, semuanya sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Coba yang ada di rumah semuanya persiapkan hati dan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, sekarang coba adik-adik yang ada di rumah semuanya katakan perkataan murah hati. Coba sekali lagi, murah hati. Coba Kak Evan mau dengar, coba yang ada di rumah. Murah hati. Wah, puji Tuhan, semua anak-anak merespon dengan baik ya. Nah, di sini Kak Evan akan menekankan kata murah hati. Coba adik-adik sekalian yang ada di rumah, ada yang tahu nggak apa itu murah hati? Ayo semuanya, apa? Nah, murah hati itu bukan berarti
hatinya dibeli dengan murah ya. Bukan adik-adik. Murah hati itu adalah kita suka menolong, kita suka memberi makanan kepada orang, memberi bantuan. Nah, apalagi masa-masa pandemi sekarang, orang-orang di luar sana banyak yang sakit. Nah, adik-adik juga bisa membantu dalam kita memberi makanan, kita memberikan obat-obatan. Nah, kalau adik-adik terbatas, kita juga bisa saling mendoakan bagi setiap orang-orang yang sedang sakit. Untuk papa mama, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, siapapun. Kita tidak boleh memandang orang yang berbeda-beda. Meskipun itu bukan saudara kita, bukan dari agama kita sekalipun, tapi kita harus saling membantu dalam kasih. Makanya itu ada kata murah hati. Nah, ngomong-ngomong tentang murah hati, Kak Evan teringat dalam Alkitab ada satu cerita di dalam Lukas. Nah, semuanya pasti sudah pegang Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Ayo semuanya, meskipun kita di rumah, tapi kita harus membaca Alkitab kita juga. Nah, coba kita buka di dalam Lukas. Di Lukas 10, di sini judulnya orang Samaria yang murah hati. Ayo adik-adik, semuanya udah buka Alkitab kan? Nah, kata murah hati itu di situ tadi Kak Evan memberitahu apa artinya? Suka memberi, suka menolong orang yang dalam kesusahan. Nah, seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat 26, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Kak Evan ingat suatu cerita yang ada di dalam Alkitab, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, ada orang Yahudi yang sedang berjalan membawa perabotannya, membawa hartanya. Dia sedang berjalan, di tengah jalan tiba-tiba, wah, ada perampok. Dan tahu nggak adik-adik, perampok itu merampok orang tersebut. Dan sudah dirampok, orang tersebut dipukuli. Orang tersebut lukanya sangat parah ya, sampai dia hampir mati. Lalu tiba-tiba ada seorang imam lagi jalan, enak-enak jalan. Dia melihat orang tersebut. Tapi apa yang dilakukan imam tersebut? Dia hanya cuek dan tidak mau menolong orang yang sedang terluka dan hampir mati. Lalu dia berjalan, tiba-tiba ada orang Lewi. Orang Lewi pun seperti imam tadi, dia tidak mau menolongnya dan menghampirinya. Nah, lalu tiba-tiba ada seorang Samaria yang sedang menaiki keledainya. Nah, orang Samaria ini melihat, wah, di situ ada yang sedang terkapar, yang hampir mati. Nah, orang Samaria ini mendatanginya dan menolongnya. Dan yang pertama-tama ia lakukan adalah memberi ia minum, karena orang tersebut ini hampir mati. Lalu setelah itu orang Samaria ini membawanya dan menaikinya ke atas keledainya. Nah, orang Samaria ini membawa orang terluka tersebut, membawanya ke penginapan untuk diapakan adik-adik? Untuk diurus supaya dia lekas sembuh. Dan juga dia memberikan 2 dinar untuk keperluan orang yang terluka tersebut. Lalu menitipkannya kepada orang yang mempunyai rumah tersebut. Nah, adik-adik, orang Samaria ini kan musuhnya orang Yahudi ya. Padahal kenapa dia menolongnya? Padahal orang Yahudi juga sangat tidak suka dengan orang Samaria. Tapi orang Samaria ini punya hati yang murah hati. Nah, sesudah itu orang Samaria ini berkata kepada pemilik penginapan tersebut, apabila uang tersebut kurang, nanti orang Samaria ini akan menggantikannya. Wah, betapa baiknya orang Samaria ini ya, sungguh murah hatinya kepada orang yang sedang terluka. Nah, di sini adik-adik, kita boleh belajar dari orang Samaria, kita boleh belajar murah hati. Dan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini ada di dalam Lukas 6 ayat 36, yaitu hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik semuanya. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menjadi seperti orang Samaria yang murah hati, yang baik hati kepada sesama ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah itu kami lakukan untuk Tuhan ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Engkau telah menyertai kami. Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Dan kiranya penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, mulai papa mama kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Dalam setiap kegiatan kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus.